Halo teman-teman sahabat programmer desa, kembali lagi di channel Programmer Desa. Kali ini Programmer Desa akan mengajak teman-teman untuk mendalami LibreOffice Calc. LibreOffice Calc merupakan aplikasi persamaannya dari Microsoft Excel, tetapi bedanya LibreOffice Calc bersifat gratis atau freeware. Kali ini Programmer Desa akan membahas fungsi-fungsi yang dapat digunakan di LibreOffice Calc yang merupakan fungsi-fungsi yang wajib teman-teman bisa. Fungsi ini sangat diperlukan saat kita mengolah data atau membuat laporan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Programmer Desa. Mari teman-teman kita buka LibreOffice Calc. Seperti ini tampilannya. Kali ini kita akan belajar fungsi sum, afraid, max, min, large, small, upper, lower, trim, mid, right, left, dan learn. Fungsi-fungsi ini merupakan fungsi wajib teman-teman kuasai karena sangat mendukung pekerjaan teman-teman. Yang pertama, fungsi sum. Fungsi sum merupakan fungsi penjumlahan. Jadinya kita bisa menjumlahkan deretan angka ke kanan atau ke kiri atau ke bawah sehingga kita mendapat total dari penjumlahan angka itu. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan kita mempunyai data penjualan. Pertama, Programmer Desa akan memberikan contoh yang sederhana dulu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika ini dijumlahkan, maka jumlahnya 28. 3, 6, 10, 16, 16 tambah 5, 21, 21 tambah 7, 28. Oke. Sekarang kita coba menggunakan fungsi sum. Apakah jumlahnya akan sama, teman-teman? Oke. Kita coba menggunakan fungsi sum. Oke, kita perkecil supaya teman-teman bisa melihat. Sama dengan sum, kemudian kita pilih data yang akan kita jumlahkan, kurung, tutup. Oke, kita enter. Nah, jumlahnya benar ya teman-teman, 28. Oke, sekarang kita coba data yang kedua. Kita jumlahkan dengan sama dengan sum, kurung buka, kemudian data yang akan kita jumlahkan, kita pilih, kita tekan tombol shift, kemudian kita pilih, kemudian kurung tutup. Kita enter, nah ini dapat penjumlahannya dari deretan angka ini. Coba kita ulangi lagi, sama dengan sum, kemudian kita pilih datanya, kurung tutup, enter. Oke. Kita juga bisa menjumlahkan secara vertikal atau horizontal. Coba kita jumlahkan. Sum, kurung buka, kita jumlahkan,
kurung tutup, enter. Oke, kita sudah dapat penjumlahan secara vertikal atau horizontal. Demikian teman-teman, penggunaan fungsi sum. Kita lanjutkan ke average, yaitu rata-rata. Fungsinya yaitu dengan fungsi average. Contohnya kita coba menghitung rata-rata ini. Hasilnya kita sudah tahu pasti 100. Kita coba sum average kurung buka, kita pilih datanya, kurung tutup, enter. Oke, ini rata-ratanya benar ya teman-teman, 100. Kemudian kita lanjut, ini sum kurung buka, kita pilih datanya, average sama dengan average kurung buka, kita pilih datanya, kurung tutup, enter. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba lagi supaya teman-teman makin jelas. Sama dengan average kurung buka, kita pilih datanya, kurung tutup, enter. Oke, kita dapat average-nya 62,2. Kita coba lagi yang terakhir, sama dengan average kurung buka, kita pilih datanya, kurung tutup. Oke, 65. Ini akan otomatis berubah jika kita rubah datanya. 76, maka rata-ratanya berubah menjadi 66,6. Semuanya akan begitu ya teman-teman. Ini akan otomatis berubah. Oke, itu fungsi average. Selanjutnya fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Contohnya ini yaitu mencari penjualan tertinggi. Programmer Desa sudah mencoba menggunakan max, hasilnya itu 485.000. Contohnya ini, jika teman-teman perhatikan memang penjualan tertingginya di 485.000. Coba kita cek yang di bawah. Ini penjualan tertingginya 745.000. Kita coba sama dengan max kurung buka, kita pilih deretan datanya, kurung tutup, enter. Oke. Ini penjualan tertingginya 745.000. Jika ini kita rubah, misalnya kita jadikan 1.075.000, maka penjualan tertingginya juga akan terpilih yang 1.075.000. Begitu teman-teman untuk contoh fungsi max. Selanjutnya fungsi min. Fungsi ini untuk menghitung nilai terendah, mencari nilai terendah. Contohnya seperti ini. Nilai terendahnya dari deretan ini yaitu 212.000. Oke, kemudian kita coba di data yang kedua, deretan terendahnya ini 175.000. Kita coba cari sama dengan min kurung buka, kita cari deretan datanya, kurung tutup, enter. Oke, kita dapat 175.000. Jika ini kita rubah, misalnya kita ubah menjadi 75.000, maka data 75.000 menjadi penjualan terendah atau data nilai terendah. Oke teman-teman, itu fungsi max dan min sangat kita perlukan saat kita mengolah data penjualan atau nilai anak-anak, mencari nilai tertingginya berapa, kita bisa menggunakan ini.
selanjutnya yaitu fungsi lart. Fungsi lart adalah fungsi yang bisa digunakan untuk mencari urutan data. Kalau large, kita mencari urutan data tertinggi. Contohnya seperti ini, fungsinya sama dengan large, kemudian kurung buka, kita pilih deretannya, datanya, kemudian koma, kita cari yang pertama. Maka kita dapat 815.000. Oke, kita cari deretan yang kedua, kita coba cari sama dengan large, kurung buka, deretan datanya, peringkat kedua, kurung tutup, enter. 485.000. Oke, betul ya teman-teman. Deretan urutan yang ketiga sama dengan large, kurung buka, deretan angkanya, kemudian peringkat ketiga, kurung tutup, kita enter. 455.000 rupiah. Oke, kita jadinya bisa mengetahui peringkat satunya 815.000, peringkat duanya 485.000, peringkat tiganya 455.000 rupiah. Begini teman-teman, cara penggunaan fungsi large. Selanjutnya fungsi small. Fungsi small kebalikan dari large, yaitu mencari penjualan atau angka terendah. Kita mengurutkan dari rendah, peringkat satunya berapa, peringkat duanya berapa, peringkat tiganya berapa. Caranya yaitu dengan fungsi large, fungsi small, yaitu sama dengan small, kurung buka, deretan datanya, kemudian koma, kita cari yang peringkat 1, kurung tutup, enter. Oke, kita dapat terendahnya yaitu 112.000. Kita cari terendah keduanya, coba small, kurung buka, deretan angkanya, kemudian peringkat kedua, kurung tutup, enter. 214.500. Oke, yang ketiga sama dengan small, kurung buka, deretan angkanya, kemudian peringkat ketiga, kurung tutup, kita enter. Berarti terendah ketiga yaitu 215.000. Coba kita rubah ya teman-teman. Kita jadikan 15.000. Nah, ini akan berubah. Jadi yang terendah yaitu 15.000. Begitu teman-teman, contoh penggunaan small. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi yang bisa untuk mengolah karakter. Tadi kita sudah belajar untuk mengolah angka. Sekarang kita belajar untuk mengolah teks atau karakter. Yang pertama, fungsi upper. Fungsi ini yaitu untuk membesarkan tulisan. Jadi teman-teman jika ingin membesarkan tulisan tidak perlu mengetik ulang, tapi cukup dengan fungsi upper. Fungsinya yaitu sama dengan upper, kurung buka, datanya, kurung tutup, enter. Oke, sudah berubah ya teman-teman, menjadi besar. Oke, kita coba lagi sama dengan upper, kurung buka, datanya, kurung tutup, enter. Jadi Selasa. Oke, coba yang ketiga sama dengan upper,
kurung buka, datanya, kurung tutup, kita enter jadi Rabu. Begitu seterusnya, coba kita copy fungsinya. Nah, maka akan berubah dari huruf kecil menjadi huruf besar. Begitu penggunaan fungsi upper, kemudian fungsi kebalikannya upper, yaitu fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk mengecilkan tulisan. Sama, kita tidak perlu mengetik ulang, cukup menggunakan fungsi lower. Contoh penggunaannya yaitu sama dengan lower, kurung buka, data, kurung tutup, enter. Nah, ini datanya menjadi huruf kecil. Dari Senin huruf besar menjadi Senin huruf kecil. Kita ulangi lagi, sama dengan lower, kurung buka, Selasa, kita coba kurung tutup, enter. Nah, berubah menjadi huruf kecil. Kita coba sekali lagi, sama dengan lower, kurung buka, datanya, kurung tutup, enter. Nah, ini jadi huruf kecil. Coba kita copy saja fungsinya. Nah, maka akan berubah menjadi huruf kecil. Itu fungsi upper dan lower. Kita lanjutkan ke fungsi teks yang lainnya, yaitu fungsi learn. Fungsi learn yaitu fungsi untuk menjumlahkan atau menghitung jumlah karakter. Kita coba. Ini jumlah karakternya 37 dan yang kalimat yang kedua jumlah karakternya 33. Kita coba menghitung, sama dengan learn, kurung buka, teks yang akan dihitung, kurung tutup, enter. Oke, jumlahnya 37. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang kedua, coba sama dengan learn, kurung buka, datanya, kurung tutup, enter. Nah, jumlah karakternya ada 33. Coba kita hilangkan karakternya. Nah, maka akan berkurang karakternya menjadi 21. Coba kita hilangkan lagi. Ini menjadi 3. 1, 2, 3. Oke. Begitu teman-teman menggunakan fungsi learn. Oke, kita lanjutkan ke fungsi trim. Fungsi trim digunakan untuk menghilangkan spasi yang tidak perlu. Contohnya seperti ini. Ada spasi yang kita tambahkan. Nah, dengan fungsi trim ini akan dikembalikan ke bentuk normalnya. Seperti ini teman-teman. Sama dengan trim, kurung buka, datanya, kurung tutup, kita enter. Nah, ini menjadi sebuah kalimat yang normal, tidak ada karakter spasi yang lebih. Darinya panjangnya berkurang dari 46 menjadi 30. Oke, kita coba yang nomor 2, sama dengan trim, kurung buka, datanya, kemudian kurung tutup, enter. 29. Oke, coba kita tambahkan karakternya. Nah, ini jadi 40, setelah dihilangkan tetap menjadi 29. Begitu teman-teman menggunakan fungsi trim. Selanjutnya fungsi mid. Fungsi mid ini kita bisa mengambil karakter
dari titik mana saja. Contohnya seperti ini, sama dengan mid kurung buka, data yang akan diambil, kemudian kita akan mengambil dari 1 sampai 2, 3, 4, 5, sampai 5,5, kurung tutup. Mid. Oke. Enter. Nah, kita berhasil mengambil kata ambil. Nah, sekarang kita coba mengambil kata yang lainnya, sama dengan mid kurung buka, teks yang akan diambil, kemudian kita coba hitung yang diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Kurung tutup, enter, karakter dengan. Berarti terlalu panjang, kita kurangi 10, berarti 9. Oke, kita berhasil mengambil karakter, kata karakter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masih lebih koma, berarti kita ambil 8. Oke, jadi kita mengambil kata karakter yaitu dengan fungsi mid, datanya kemudian kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huruf K, berakhir kita ambil sebanyak 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berarti mengambil karakter. Oke, seperti itu penggunaan fungsi mid. Sekarang fungsi left. Fungsi left yaitu mengambil karakter dari kiri. Contohnya seperti ini, sama dengan left kurung buka, data yang akan diambil, koma, kita ambil misalnya 2, berarti hasilnya akan kita enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lagi, sama dengan left kurung buka, datanya kita ambil 4, berarti koma 4 jadi meng. Nah, seperti ini teman-teman, contoh mengambil data dari kiri. Sekarang kita coba mengambil data dari kanan menggunakan fungsi right. Seperti ini. Fungsinya sama dengan right kurung buka, datanya, koma, kita ambil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti kita akan mendapat kata kanan. Nah, seperti ini. Coba kita mau mengambil dari kanan, berarti sama dengan right kurung buka, datanya kita ambil koma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil 10 karakter, kita enter. Nah, kita berhasil mengambil dari kanan. Demikian teman-teman, kita sudah belajar beberapa fungsi yang menurut programmer desa wajib teman-teman kuasai, yaitu sum, average, max, min, large, small, upper, lower, learn, trim, mid, left, and right function. Jadi teman-teman sudah menguasai itu semua, kita sudah mencoba dengan contoh. Semoga teman-teman semakin paham menggunakan LibreOffice Calc dan menambah pengetahuan teman-teman tentang LibreOffice Calc. Sekian teman-teman, jangan lupa klik lonceng, like, and subscribe channel Programmer Desa.